Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia. Kami akan menjelaskan secara singkat tentang materi harga yang terdiri dari pengertian harga, peranan harga, fungsi harga, dan lain-lain. Langsung saja. A. Pengertian harga. Harga adalah elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat, sehingga konsumen tertarik dan mau membeli produk yang ditawarkan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. B. Peranan harga. Harga memainkan peranan penting bagi perekonomian secara makro, konsumen dan perusahaan, yaitu bagi perekonomian. Harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian karena berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan kewirausahaan. Bagi konsumen, mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti citra, merek, lokasi toko, layanan, nilai, value, dan kualitas. Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi, terutama dalam kategori specialty produk. Bagi perusahaan, harga produk ialah determinan utama bagi permintaan atas produk bersangkutan. Harga mempengaruhi posisi bersaing dalam pasar perusahaan. Dampaknya, harga berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Singkat kata, perusahaan mendapatkan uang melalui harga yang dibebankan atas produk atau jasa yang dijualnya. Nama saya Afifah Sekarwilanda. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni mengenai penetapan harga. Perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan nilai yang diberikan dan dipahami pelanggan. Jika harganya lebih tinggi daripada nilai yang diterima, perusahaan tersebut akan kehilangan kemungkinan untuk memetik laba. Jika harganya ternyata terlalu rendah daripada nilai yang diterima, perusahaan tersebut tidak akan berhasil menuai kemungkinan memperoleh laba. Tujuan penetapan harga menurut Rahman terbagi menjadi 3 orientasi, yaitu yang pertama, pendapatan. Hampir semua besar bisnis berorientasi pada pendapatan. Hanya perusahaan nirlaba yang pelayanan jasa publik yang biasanya berfokus pada titik impas. Yang kedua, kapasitas. Beberapa sektor bisnis biasanya menyelaraskan antara permintaan dan penawaran dan memanfaatkan kapasitas produk maksimal. Yang ketiga, pelanggan. Biasanya penetapan harga yang diberikan cukup representatif dengan mengakomodasi segala tipe pelanggan, segmen pasar, dan perbedaan daya beli. Bisa dengan menggunakan sistem diskon, bonus, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan kebijakan harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga di antara lain, yang pertama, keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian berpengaruh terhadap tingkat harga. Yang kedua, kurva permintaan. Kurva yang memperlihatkan tingkat pembelian pasar pada berbagai tingkat harga. Kurva tersebut menjumlahkan reaksi berbagai individu yang memiliki kepekaan pasar yang beragam. Yang ketiga, biaya. Biaya merupakan faktor dasar dalam menentukan harga, sebab bila harga yang ditetapkan tidak sesuai, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi, distribusi, dan penjualan produknya, termasuk pengembalian yang memadai atas usaha dan resikonya. Untuk dapat menetapkan harga dengan tepat, manajemen perlu untuk mengetahui bagaimana biaya bervariasi bila level produksinya berubah. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia.
Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang dijelaskan sebelumnya. Metode penetapan harga. Metode penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis harga, laba, dan berbasis persaingan. A. Metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode yang dapat menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. B. Metode penetapan harga berbasis biaya. Pada metode ini, harga ditentukan berdasarkan biaya produksi pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi overhead dan laba. C. Metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini bertujuan menyimbangkan antara pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. D. Penerapan harga berbasis persaingan. Metode penentuan harga jual. 1. Penerapan harga biaya plus cost plus pricing methods. 2. Penetapan harga. 3. Penetapan harga break-even pricing. Penetapan harga yang didasarkan pada permintaan pasar dan masih mempertimbangkan biaya. 4. Penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar. Dalam metode ini, penerapan harga tidak didasarkan pada biaya, tetapi justru sebaliknya, harga yang menentukan biaya. Perkenalkan, nama saya Alrizky Sodikin dari kelompok 7 Manajemen Pemasaran. F. Jenis-jenis harga. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis harga. Terdiri atas 1. Harga subjektif adalah harga taksiran pembeli dan penjual terhadap barang yang akan dibeli atau dijual. Yang kedua, harga objektif adalah harga yang disetujui atau disepakati kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. 3. Harga pokok adalah nilai uang dari barang-barang yang diberikan pada produksi dan langsung berhubungan dengan hasil barang. Yang keempat, harga jual adalah harga pokok ditambah laba yang diharapkannya. Yang kelima, harga pemerintah adalah yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya harga dasar padi, beras, gula, terigu, semen, dan sebagainya. Yang keenam, harga bebas adalah harga yang terdapat di pasaran antara penjual dan penjual yang diakibatkan adanya persaingan. Yang ketujuh, harga dumping adalah harga yang ditentukan penjual. Umpamanya harga ekspor penjual di pasaran luar negeri untuk merebut pasaran internasional dan menjual dengan harga yang lebih mahal di pasaran dalam negeri. Yang kedelapan, harga gasal odd price adalah harga yang angkanya tidak bulat, misalnya 9,999,00. Cara ini maksudnya untuk mempengaruhi pandangan konsumen atau pembeli bahwa harga produk itu lebih murah. 9. Harga daftar list price adalah harga yang diberitahukan terlebih dahulu. Dari harga produk ini biasanya pembeli akan memperoleh potongan. Yang ke-10, harga neto net price adalah harga yang harus dibayar dan pembeli. Dengan perkataan lain, harga neto adalah harga bersih. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 Manajemen Pemasaran. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.